Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada kuliah perdana mata kuliah pemrograman 1. Ini adalah kuliah perdana untuk ke-8 kelas, jadi 4 kelas di teknik elektro dan 4 kelas di komputer. Kita lakukan kuliah perdana ini untuk tujuannya agar menyampaikan beberapa hal administrasi terkait mata kuliah ini. Eh, Jadi beberapa administrasi. Jadi beberapa hal. Eh, untuk mulai minggu depan, Anda akan ikut kuliah perkuliahan apa seperti biasanya offline di kelas yang sesuai di jadwal yang ada di SIM kuliah dengan dosen yang ada di SIM kuliah. Cuman hari ini saja karena ada beberapa hal administratif yang perlu kita sampaikan. Oke, yang pertama tentang tes awal tadi. Jadi saya rasa semua sudah mengisinya. Berikutnya adalah kami butuh eh, ini untuk administrasi kami harap mengupload skor UAS, foto dari UAS apa nilai apa, saya nggak tahu sekarang istilahnya apa, tapi nilai ujian akhir kalian di SMA kemarin terakhir. Ini linknya, ini saya buka terus, kami buka terus sampai minggu depan eh, agar diupload. Jadi tidak mesti yang resmi, yang sebentar pun juga bisa, tidak perlu scan formal, tidak perlu tanda tangan, di foto aja pakai cam scanner, nanti diupload aja di sini cukup. Jadi asal kelihatan nilainya, nama Anda dan nilainya, asal sekolah dan nilainya terlihat dengan jelas begitu. Uh, di sini ada pertanyaan. Ya, ini ada link formnya. Udah saya taruh di chat. Uh, Harap diupload di sini nantinya. Nanti di Google Classroom ada linknya juga. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada kita lanjut. Oke, di sini ada 8 kelas. Jadi di komputer itu ada 4 kelas, kelas 11, 12, 13, 14. Elektro juga ada 4 kelas, 11, 12, 13, 14. Kelas 11 itu pengajarnya adalah saya. Kelas 12 adalah Pak Said. Ini adalah koordinator program studi teknik komputer. Di kelas 13 di komputer itu Pak Fardian, dan di kelas 14 itu Pak Ardiansyah. Untuk di elektro kelas 11 Pak Ardiansyah, kelas 12 Pak Al-Bahri, dan di kelas 13 Pak Said lagi, dan di kelas 14 Pak Safrizal. Tiap-tiap kelas itu ada 2 asisten yang akan membantu kami dalam mengajarkan mata kuliah ini. Asisten ini adalah senior kalian, jadi angkatan 2024 dan 2023. Jadi satu orang di 2024, satu orang di 2023. Inilah nama-nama asistennya. Nanti Anda akan mulai kenal minggu depan secara langsung siapa-siapa asistennya. Untuk khusus untuk kelas saya itu Syahru dengan Siva. Untuk kelas saya nanti ruangannya adalah di Aula Lab Terpadu 1045. Ya, yang lain nanti Anda bisa lihat di jadwal masing-masing. Jadwal kelas, jadi setelah Anda melakukan perkuliahan itu lanjut dengan praktikum. Karena sifatnya adalah supaya materi yang diajarkan itu dapat langsung dipraktekkan. Dan jadi ini pemrograman itu lebih ke skill. Jadi lebih banyak Anda mempraktekkan konsep yang telah diberikan, maka lebih bagus, lebih paham Anda, lebih terbiasa Anda. Kan? Lebih skill ini seperti Anda skill yang lain, semakin sering Anda latih, maka semakin sering Anda asah skill Anda itu, maka semakin baik kemampuan skill Anda. Jadi demikian juga konsepnya di sini. Anda dikasih teori sebentar di awal, terus lanjut langsung dengan praktikum yang akan mempraktekkan teori tersebut. Jadi jadwal yang kita tetapkan itu biasanya itu 4 jam. Jadi kuliah langsung sambung sama praktikum. Untuk elektro itu di hari Sabtu jam 8, jadwal absensi itu jam 8, tapi biasanya itu untuk teknis karena kepagian itu di Banda Aceh itu biasanya jam 8.30 sampai jam 12.30 biasanya mulanya. Tapi nanti pastinya di dosen masing-masing gitu kan.
Untuk di komputer, jadwal kuliahnya adalah di 10.45 sampai 14.45. Nanti kalau ada break zuhur, kita akan break dan lanjut dengan perkuliahan yang praktikumnya. Jika praktikumnya cepat selesai, maka Anda akan bubar secara satu kelas ya, bukan masing-masing, satu kelas uh, apa uh, uh, bubar sekaligus kelasnya gitu. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, dimulai dengan teori, nanti dilanjut sama praktek. Makanya waktunya sekian lama. Uh, ada yang mau ditanya tentang jadwal? Oke, kalau belum tidak ada, saya lanjut. Jadi untuk mata kuliah ini, Anda harus ada komputer. Tidak ada cerita Anda harus ada komputer. Karena semua materi di sini adalah bersifat online, intinya adalah komputernya tidak perlu canggih-canggih kali, hebat-hebat kali, biasa-biasa saja cukup. Second pun bisa, netbook juga bisa. Yang penting akses ke internetnya ada dan lumayan bagus. Gitu kan. Dia bisa WiFi, bisa connect, dan bisa lumayan bagus gitu. Soalnya semua uh, tugas kita, materi segala macam bisa diakses pakai layanan awan, cloud, ya kan? Jadi untuk pemrogramannya, untuk scratch-nya, semua itu ada di awan. Yang penting Anda ada akses ke internet dan komputernya bisa mengakses ke internet. Jadi komputer tidak perlu bagus-bagus, kan? Dan kalau memang Anda belum punya komputer sendiri, ya mungkin bisa dipinjam, bisa punya kawan, dan seterusnya. Untuk dibawa saat perkuliahan. Jadi pada saat perkuliahan, Anda harus ada laptop atau komputer, akses ke komputer supaya Anda bisa mengerjakan praktikumnya. Nah, setelah perkuliahan, Anda harus ada komputer untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Oke, komputernya tidak perlu seperti saya bilang tadi, tidak perlu canggih-canggih, tidak perlu hebat-hebat, biasa juga bisa, second juga bisa. Yang penting Anda bisa ketik, layar kelihatan, dan bisa connect ke internet. Itu aja, intinya itu. Oke, jika tidak punya, mungkin dipinjam sementara untuk perkuliahan, dan untuk tugas juga setelah selesai perkuliahan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, jadi ini harus ada, tidak mungkin tidak ada. Ini mata kuliah pemrograman yang diajarkan adalah skillnya adalah membuat program, dan program itu harus dibuat di atas dengan memakai komputer. Oke, jika ada yang benar-benar kewalahan dalam hal ini, benar-benar kewalahan, tidak ada akses ke apa, mohon dihubungi asistennya untuk bisa kita coba cari solusinya. Tapi colong diusahakan harus ada komputer. Ada pertanyaan, komen? Oke, juga ada. Kita lanjut. Oke, untuk komunikasi, kita akan memakai grup Telegram. Jadi ini bagi yang belum bergabung ke grup ini, harap bergabung di grup ini. Oke, terus mohon ubah nama Anda menjadi nama asli supaya mudah kita berkomunikasi. Jadi saya kasih waktu sampai nanti malam, atau besok nanti malam, yang belum merubah namanya akan saya keluarkan dari sini. Jadi contohnya yang namanya di sini cuma R, Ikarus, Nox Tuka, Ken apa ini, Mata, FRHN, Mul. Harap dirubah namanya, jika tidak akan saya keluarkan. Oke, saya keluarkan dan Anda akan kehilangan banyak informasi tentang mata kuliah ini, tugas, proyek, dan sebagainya. Oke, harap merubah namanya sesuai dengan nama asli yang ada. Soalnya untuk mempermudah komunikasi kita. Dap-dap dan seterusnya. Oke, uh, itu terus semua bahan kuliah kita itu ada di Google Classroom. Di sini Google Classroom ada dua. Oke, ini jangan salah ya. Ada dua, satu untuk komputer, satu untuk elektro. Semua tugas Anda upload di situ. Semua tugasnya akan diberi nilai langsung di situ. Jadi
Jangan salah masuk Google Classroom. Berikut adalah linknya, silahkan bergabung. Jangan salah masuk. Ini yang saya taruh adalah untuk yang komputer. Oke. Dan yang berikutnya adalah yang elektro. Jangan salah masuk. Kalau Anda di elektro, masuk di kelas elektro. Kalau tidak, di kelas komputer. Semua tugas diupload di sini, semua tugas akan dinilai di sini. Jika Anda salah masuk, maka tidak akan dinilai. Ya, dapat E berarti semester depan ya DO kan gitu. Jadi jangan salah masuk, perhatikan kelasnya yang di mana. Ya, untuk mendaftar di sini Anda harus memakai email email mahasiswa usk.ac.id. ID sini sebentar saya tunjukkan. Oke, kalau Anda masuk ke Google Classroom nanti di sudut kanan atas ini muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini di sudut atas. Perhatikan gambar Anda, profil Anda di sini. Nanti lihat di sini namanya, apakah email yang dipakai itu adalah yang USK CID. Oke. Jika tidak, klik di sini, buka, tambahin. Jika belum ada, tambahkan di sini. Oke, tambahkan login dengan email USK MHS USK CID Anda. Jadi untuk mengakses Google Classroom ini harus memakai email mahasiswa USK CID. Oke, jadi lihat di foto profil Anda, nanti muncul pop-up box ini, ya kan? Muncul pop-up box ini, perhatikan email yang di atas, apakah USK CID, MHS USK CID. Jika belum, buka di sini, dan buka yang ini, lihat ada daftarnya di sini nggak? Kalau tidak ada di daftar di sini, Anda tambahkan di sini, oke? Anda tambahkan dan login dengan email mahasiswa USK CID Anda. Oke? Linknya sesuai yang telah saya berikan tadi. Oke? Jadi kalau Anda di teknik komputer, harap masuk ke link kelas teknik komputer. Yang di elektro, harap masuk yang di kelas di elektro. Bentar, saya lihat dulu udah berapa orang yang udah masuk. Oke, yang komputer baru 2 orang, yang di elektro baru 4 orang ya. Oke, jadi itu linknya yang saya berikan. Harap memakai link yang benar. Kalau Anda di elektro, masuk ke kelas yang di elektro. Jika Anda di komputer, masuk kelas yang di komputer. Oke, nanti saya taruh lagi linknya di apa di Telegram nanti. Oke, perhatikan Anda harus masuk dengan email WSK CID. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Cara berkomunikasi, oke? Cara berkomunikasi secara pribadi kalau ketemu saya tidak Anda tidak perlu apa cium tangan, salam biasa ya, assalamualaikum Pak, apa kabar Pak, selamat pagi udah cukup. Tidak perlu salam, cium tangan segala macam ya kan? Wajar-wajar saja. Kalau ketemu saya yang dosen lain terserah saya nggak tahu. Oke, untuk berkomunikasi di media digital kan, email, SMS, chat, messaging online, terserah apa.
uh, ada etikanya kan, karena kita berhubungan sama orang yang lebih tua dan segala macam, etikanya. Jadi ini saran saya dalam berkomunikasi. Jadi dalam komunikasi tersebut mungkin diawali dengan salam, kan ini nomor orang Indonesia, Assalamualaikum Pak Bu, atau selamat pagi Bapak Ibu. Habis itu minta izin, kan sopannya seperti itu, kan minta izin, maaf Pak mengganggu waktunya, maaf Bu saya ketikin pesan ini Bu. Bilang siapa Anda, eh, konteksnya apa, apakah ambil tentang mata kuliah tertentu, tentang tugas akhir, tentang KP, tentang praktikum, apa dan seterusnya. Jadi bantu kami untuk mengingat Anda. Jadi untuk pemrograman satu ini saya koordinator di elektro dan di komputer. Itu ada 200 lebih orang. Saya juga ngajar interaksi manusia komputer, itu 100 lebih orang di teknik komputer dan di informatika. Saya juga ngajar sistem embedded di komputer, koordinator sistem embedded di komputer, itu kira-kira hampir 100 orang. Jadi bantu saya, bantu kami untuk mengingat Anda itu siapa. Oke, sebutkan Anda itu siapa, eh, dan kasih konteksnya. Anda mau bicara tentang apa? Ini tentang mata kuliah. Saya adalah X yang mengambil mata kuliah pemrograman satu, terus saya X yang mengambil mata kuliah sistem embedded, dan seterusnya. Jadi kasih konteks saya, Anda siapa, dan dalam konteks apa Anda ingin bicara. Terus terus baru disampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, oh, saya ada masalah ini Pak, oh saya tidak bisa hadir Pak, saya izin karena ada kegiatan ini dan seterusnya. Dan pergunakan bahasa formal. Oke, jadi terutama bagi orang tua, ya saya Rahmat Daud, nih bro, Rahmat bro dan seterusnya. Oke, jadi selalu pergunakan bahasa formal. Jadi buka dengan salam, minta izin, ya kan, sopannya, bilang Anda siapa, bantu kami ingatkan Anda siapa, ambil mata kuliah apa dan seterusnya, dan baru sampaikan maunya apa dalam bahasa formal. Oke, ini saran saya jika Anda ingin berkomunikasi memakai media digital. Soalnya komunikasi media digital walaupun seberapa sopan pun Anda ketik tidak akan terlihat. Jadi caranya adalah cara Anda berkomunikasi. Oke, karena tidak terlihat ya kan, karena dia bersifat cerita. Oke, berikutnya adalah tentang pemrograman satu. Jadi pemrograman satu ini apa? Pemrograman itu pada dasarnya itu apa? Jadi eh, di mata kuliah ini eh, program itu pada dasarnya adalah serangkaian perintah, maka serangkaian perintah apa ke alat komputasi, ke alat komputasi. Di alat komputasi itu apa aja? Alat komputasi adalah segala sesuatu yang memiliki mikroprosesor atau mikrokontroller. Mikrokontroller. Mikroprosesor mikrokontroller itu apa? Itu adalah pada dasarnya chip kecil yang berisi yang untuk melakukan perhitungan-perhitungan komputasi matematis, numeris, logik yang cepat. Oke, asal suatu alat elektronik memiliki mikroprosesor atau bukan alat elektronik, alat apapun di dalamnya ada mikroprosesor atau mikrocontroller, itu disebut sebagai alat komputasi. Di sini yang lazim Anda lihat adalah desktop, ya kan? Komputer PC di atas meja, atau laptop, kan? Meja, alat komputer yang Anda bawa kemana, atau tablet, ya kan? Yang Anda pakai biasanya untuk main game, menonton, atau HP. HP juga adalah komputasi karena di dalamnya ada mikroprosesor. Yang mungkin tidak lazim Anda lihat adalah smart TV, itu adalah peralatan komputasi. Mobil yang pakai atau motor yang memakai matic, yang pindah gigi otomatis, itu adalah alat komputasi. Jumbotron di jalan itu juga alat komputasi. Dan TV digital biasanya kalau yang banyak di Indonesia itu dia pakai Android OS-nya biasanya. Oke, kalau Samsung dia pakai varian apa OS dia sendiri, tetapi pada dasarnya di dalamnya itu adalah komputer. Dan mobil matic untuk dia bisa pindah-pindah gigi itu ada komputer atau ada mikrocontroller yang mengatur kapan harus pindah, kapan harus naik gigi, turun gigi, dan seterusnya. Berdasarkan kecepatan dan banyak-banyak faktor lain. Jumbotron jelas yang di layar itu kan itu adalah TV kan dengan LED. Jadi itu yang mengatur penampilannya adalah suatu mikrocontroller atau mikroprosesor pada dasar komputer pada dasar belakangnya. Jadi program itu adalah serangkaian perintah untuk mengendalikan alat-alat komputasi ini. Nah, laptop, ataupun TV, matic, mobil matic atau motor matic, kapan dia harus pindah gigi, tutup gigi, smart TV untuk pindah-pindah saluran, terima sinyal, ubah sinyal tersebut jadi gambar dan seterusnya. Oke,
Jadi program itu tidak lebih adalah perintah yang kita berikan ke alat komputasi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Oke. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita pakai untuk memberi perintah tersebut. Oke. Jadi Anda untuk bilang orang sesuatu kan harus ngomong ke dia kan, makanya harus memakai bahasa dia. Ada ketemu orang orang Inggris kamu ngomong bahasa Aceh kan dia nggak ngerti. Jadi kita harus bisa ngomong dalam bahasa Asia alat komputasi ini. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang dipakai untuk memerintahkan alat komputasi tersebut. Mata kuliah ini mengajarkan bahasa ini secara umum, kan? Jadi masing-masing ada banyak sekali varian bahasa pemrograman. Seperti bahasa di manusia juga ada ratusan bahasa, tetapi yang mudahnya bahasa pemrograman ini adalah ada beberapa komponen yang hampir semua bahasa pemrograman miliki. Jadi kalau Anda bisa satu, pada dasarnya Anda yang lainnya akan lebih mudah mempelajarinya. Yang penting Anda dapat logika dari bahasa pemrograman tersebut. Jika Anda dapat logikanya, maka untuk pindah ke bahasa yang lain, untuk mempelajari bahasa yang lain akan lebih mudah. Jadi seperti nanti ada branching, ada looping, di branching di bahasa ini bagaimana, di looping bahasa ini bagaimana, menentukan variabel bagaimana. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang kunci di setiap bahasa pemrograman. Jika Anda paham maksudnya, logikanya, maka pada saat Anda pindah ke bahasa lain bisa lebih gampang. Oke, jadi pada dasarnya apa yang disebut dengan pemrograman dan bahasa pemrograman itu tidak lebih dari perintah bahasa untuk memerintahkan alat komputasi untuk melakukan sesuatu. Gamblangnya seperti itu. Oke. Oke. Jadi bahasa pemrograman itu ada sejarahnya, ada generasinya gitu kan. Jadi yang pertama sekali alat komputasi ini hanya mengenal satu bahasa. Mau kita bilang kayak mana apapun, ya hanya kenal satu bahasa. Itu yang disebut dengan bahasa mesin, itu bahasa biner. Kan? Jadi bahasa mesinnya bagaimana? Jadi Anda memerintahkan dia misalnya untuk menambahkan 2 tambah 2, Anda pakai angka-angka seperti ini. 011, ini 2, ini 3, 1101 ini tambah, ini 3 tambah berapa nih? 9 dan seterusnya. Kan? Jadi ini perintah untuk menambahkan 3 tambah 9. Anda membuat program pakai ini. Jadi dulu pakai kartu yang dilobang-lobangin ya, yang dilobang-lobangin angka-angka seperti ini. Ya kan? Jadi kan ini kan nggak tidak praktis, ya kan? Jadi karena ini rumit sekali, dibuatlah abstraksi pertama. Jadi abstraksi pertama adalah bahasa assembly namanya. Bahasa assembly itu ya sama aja menggantikan yang perintah ini ke kata-kata. Jadi tetap apa yang dulunya biner dipindahkan ke simbolisnya sehingga lebih mudah kita pahami. Tetapi cara kerjanya, langkah-langkahnya tetap seperti cara kerja mikroprosesor. Jadi kan untuk hal ini pindahkan angka 16 ke register EAX, tambahkan 8 di register EAX. Jadi pada dasarnya kita minta menjumlahkan 16 tambah 8 di sini. Oke, dulu yang awalnya angka biner seperti ini, sekarang menjadi angka apa perintah berbentuk ini. Dan ini kan lebih mudah kita baca daripada kita baca ini kan. Satu tingkat lebih lebih mudah lah, tapi tetap juga ini kompleks. Oke, jadi tapi kan masalahnya kan komputer kan cuma ngerti ini, bahasa komputasi cuma ngerti ini. Jadi sedangkan kita buat programnya kan memerintahkan pakai ini. Berarti kan harus ada yang disebut dengan penerjemah. Nah, harus ada penerjemah. Nah, penerjemahnya karena ini adalah bahasa assembly, namanya ada assembler. Assembler penggabung, kan? Penggabung assembly. Jadi ini dia ambil perintah-perintah ini, diubah ke bentuk ini yang dijalankan oleh si komputer. Oke. Tapi kan juga lama-lama juga kita capek juga nulis kayak gini ya. Untuk 8 tambah 16 tambah 8 ini capek kan ribet juga nulisnya kan panjang. Jadi maka dibuat abstraksi berikut bahasa tingkat tinggi kan high level language. Jadi yang dulu tadi semulanya seperti ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa nulisnya cukup seperti ini. Kan EAX itu sama dengan 16 tambah 8. Ya, ini bahasa tingkat tinggi kan ini jauh lebih mudah di kita untuk kita buat programnya. Inilah high level language. Kita akan pelajari di sini adalah salah satu high level language yaitu Python dan yang menjadi dasar bagi Anda untuk mempelajari bahasa yang lebih lanjutnya. Oke. Jadi yang sekarang levelnya kita ada di sini 16 tambah 8 ini kemudian diterjemahkan oleh oleh
penerjemah compiler sehingga menjadi ya, menjadi sehingga bisa dilaksanakan bisa dijalankan oleh komputasi. Oke, proses penerjemahan itu dua kali biasanya itu disebut dengan compiler, ya kan? Compiler ini mengubahnya ke bahasa assembly atau sejenisnya, dari bahasa assembly ini diubah lagi ke bahasa mesin. Oke, itu dia high level language. Nah, high level language ada ratusan. Jadi kalau Anda mau lihat, Anda bisa lihat di daftar high level language yang ada sekarang ini. Kenapa begitu banyak? Karena uh, karena bahasa ini kadang-kadang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Jadi kalau untuk parallel processing, untuk perangkat parallel processing yang punya prosesor yang paralel, cara kita program, cara kita mikirnya agak berbeda, jadi dibuat bahasa khusus untuk mempermudah hal tersebut. Jadi tujuan pembuatan high level language ini adalah mempermudah kita membuat program. Oke, membuat program. Jadi bahasanya pun dirubah sehingga mempermudah proses tersebut. Tetapi pada dasarnya semua bahasa ini memiliki memiliki fitur-fitur yang sama. Jadi kalau Anda udah tahu fitur-fitur kunci ini, pindah ke bahasa yang lain, belajar bahasa yang lain, sama saja, mirip-mirip ya. Oke, jadi seperti kalau kita belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia, kita sedikit banyak akan tahu bahasa Melayu, gitu. Sedikit banyak kita akan tahu bahasa daerah kita, karena bakal mirip-mirip, karena ada fitur-fitur tertentu yang sama. Jadi kalau seperti Anda belajar bahasa Indo-Arya seperti bahasa Inggris, ada sedikit banyak persamaan dengan Prancis, segala macam, Jerman, segala macam. Jadi ada tinggal cari fitur-fitur tersebut untuk ada pelajarinya. Oke. Di mata kuliah ini, untuk karena itu, di mata kuliah ini kami akan mengajarkan satu bahasa, Python. Oke, Python, bahasa Python. Nah, kenapa Python? Karena ini merupakan salah satu bahasa high level language terpopuler saat ini. Oke. Dia diciptakan di tahun 1990 dan mempunyai pemakaian luas dan uh, jadi banyak bahasa ini bisa dipakai mulai dari memprogram perangkat kecil seperti TV misalnya atau metriknya kendaraan bisa Anda pakai MicroPython atau sampai ke yang lebih kompleks machine learning tingkat tinggi misalnya Gen AI. Anda bisa memakai Python untuk membuat program untuk mengajarkan sistem tersebut. Jadi bahasa Python pemakaiannya luas. Jadi jika Anda tahu bahasa ini, Anda bisa langsung memakai ini untuk beberapa hal, banyak bidang. Di samping itu juga fitur utamanya juga banyak diadopsi oleh bahasa-bahasa yang lain. Jadi menurut kami ini merupakan bahasa pemrograman dasar yang bagus ya, untuk yang awal, untuk pemula. Jadi, tapi bahasanya juga tidak begitu rumit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi bahasa pemrograman adalah apa, bahasa untuk memerintahkan peralatan komputasi. Bahasa pertama adalah machine language ya bahasa mesin, terus diabstraksikan ke assembly, habis itu diabstraksikan ke high level language, dengan kita akan khusus belajar salah satu high level language tersebut yaitu Python. Pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya lanjut. Jadi karena kami sadar bahwa tidak banyak dari kalian tuh belum ada dasar pemrograman. Jadi mata kuliah ini dibagi dalam atas dua bagian. Satu adalah mengajarkan computational thinking, berikutnya adalah mempelajari penerapannya di 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 bahasa Python. Jadi untuk computational thinking kita uh, akan memakai namanya Scratch. Jadi di Scratch ini Anda akan belajar konsep-konsep dasar pemrograman itu. Anda belajar tentang variabel, Anda belajar tentang looping itu bagaimana, Anda belajar itu tentang branching itu apa, dan seterusnya. Jadi Scratch ini adalah bahasa pemrograman visual yang biasa dipakai untuk diajarkan untuk pengantar computational thinking, supaya Anda bisa berpikir secara sistematis untuk persiapan Anda belajar program. Oke, ini bagus. Jadi Anda bisa buat game dari sini, Anda bisa buat video, bisa buat animasi segala macam memakai Scratch ini. Oke.
setelah itu, setelah Anda sudah paham konsepnya, baru kita lari ke Google Colab. Dan kita lari ke Google Colab dengan belajar Python dengan simulasi di Google Colab. Jadi semua tools yang kita pakai di sini adalah online. Jadi Anda tidak perlu komputer besar untuk bisa menjalankannya, tapi cukup akses ke internet dan komputer yang bisa mengakses buka browser, menyalakan browser dengan baik untuk menjalankan praktikum dan tugas-tugas yang sudah ada. Ini topik-topiknya nanti seputar literal, tipe data, variabel, operator, dan seterusnya. Ini topik-topik yang akan Anda pelajari, tapi nanti ada dua konsep. Satu adalah dengan dua pendekatan, satu dengan memakai Scratch, satu lagi untuk memakai Python. Scratch ini biasanya dipakai untuk ngajarnya anak-anak SD, anak SMP, pengantar pemrograman. Jadi konsepnya sederhana dan mudah dicerna sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks tentang Python. Oke, toolsnya ini yang pertama kali akan kita pakai adalah Telegram, Google Classroom, habis itu Scratch yang sifatnya layanannya online. Jika Anda mau mulai lihat-lihat di sini, dan dia ada versi offline-nya kalau mau coba, dia ada link untuk versi offline-nya. Terus untuk coding kita akan pakai Google Colab. Google Colab ada di sini. Sebenarnya kalau mau lihat-lihat, tugas Anda pertama nanti adalah untuk mendaftarkan ke layanan-layanan ini, sehingga dengan memakai email WSK, sehingga Anda sudah tahu pada saat kelas, mulai besok Anda sudah bisa memakai dan akses ke layanan-layanan ini. Oke. Buku yang akan kita pakai itu ada dua buku. Buku utama itu yang pertama Python Basic, Practical Introduction to Python. Ini ada versi online-nya. Versi online-nya itu adalah yang di Real Python ini. Pada dasarnya adalah buku luaran Real Python ini. Menurut saya di pengalaman saya buku yang mudah dicerna, banyak contoh-contohnya. Jadi kita pakai sebagai buku referensi dan Python International ini sebagai referensi. E-book dari buku ini ada di Google Classroom, kami sediakan. Tinggal Anda download, Anda mau cetak pun bisa. Jika mau nih beberapa ratus halaman, kalau mau cetak mau dibawa silakan aja. Ini ada e-book, bisa Anda download. Yang saya minta ini jangan disebarluaskan, terutama torrent kayak apa atau online kayak, jangan dilakukan hal tersebut karena ini adalah e-book yang saya beli dan ada watermark yang menyatakan bahwa ini punya saya. Jadi jika ketahuan, nanti bisa saja saya penalti atau apa sehingga saya tidak bisa membeli lagi e-book dari mereka. Gitu kan. Jadi mohon jangan disebarkan. Silakan pakai untuk konsumsi sendiri. Download, cetak, terserah mau diapakan, asal jangan disebarkan, dibagi-bagi. Oke. Tentang materi, tentang materi dan seterusnya ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Ini materinya, saya ulangi lagi, kita tools yang akan kita pakai, semua ada linknya, ada di Google Classroom, bukunya juga ada di Google Classroom. Penilaiannya, ini nanti ada tes awal, jadi tes awal itu seperti yang tadi kita lakukan, jadi tes awalnya lebih untuk memastikan Anda telah melakukan memahami bahan yang diajarkan sebelumnya, terus nanti pada untuk memperkuat pemahamannya ada tugas pemrograman. Itu untuk mempersiapkan ke kelas berikutnya ada tugas bacaan, sudah praktikum di kelas, habis itu nanti ada UTS dan ada UAS. Ini adalah komponen penilaiannya. Oke. Dan penilaian ini bisa berubah nanti sesuai dengan kondisi yang kita lihat. Tapi pada dasarnya bentuknya seperti ini. Nah, untuk tugas bacaan ini, Anda akan diminta untuk membuatnya dalam bentuk Cornell Note. Oke, dalam bentuk Cornell Note. Cornell Note itu apa? Itu adalah teknik untuk mencatat rangkuman, merangkum suatu bacaan, atau teknik untuk mereview kalau Anda membuat catatan tentang perkuliahan, sesi apa, ini teknik yang telah dikembangkan oleh yang disebut sama Cornell University. Cornell University salah satu universitas di Amerika, Ivy League di Amerika, mereka mengembangkan teknik ini. Cara mencatat ini, notes-nya, cara mencatatnya ini ya, oleh Cornell University. Jadi
di tugas Anda nanti ini untuk semua mata kuliah saya akan meminta Anda untuk selalu merangkum dengan memakai teknik ini untuk belajar untuk mereview beberapa materi. Misalnya ini bagus, jadi untuk semua mata kuliah saya yang ke depan, Anda kemungkinan besar akan ketemu saya tiap semester, jadi akan memakai metode ini. Oke, jadi jika saya tugaskan Anda melakukan 3 bacaan, berarti nanti Anda harus upload 3 thumbnail note untuk masing-masing bacaan tersebut. Oke, jadi misalnya saya minta bacaannya tentang pengantar Python. Jadi ini tulis judulnya bab 1 pengantar Python. Judulnya apa, nama kalian apa, NIM kalian berapa, pada saat Anda buat ini tanggal berapa. Oke, dan ini ditulis tangan bukan diketik. Ya, kalau diketik asisten akan otomatis memberi nilai 0. Ya, ini harus ditulis tangan dan bisa dibaca. Oke, kalau tidak bisa dibaca tetap juga dikasih 0. Oke, jadi pertama sekali Anda baca Anda baca bacaan Anda, ya, Anda baca bacaan yang telah diberikan, ya kan. Terus di bacaan tersebut kan Anda kan buat catatan kecil, gitu kan. Jadi Anda buat catatan kecil, catat sini poin-poinnya apa, kan poin-poin yang dari bacaan tersebut apa, kan buat catatannya kecil-kecil dari bacaan tersebut. Dan jika perlu kertas tambahan, Anda buat di kertas tambahan, dan seterusnya. Catatan-catatan Anda, ya kan. Nah, setelah Anda buat, berarti ini tahap pertama adalah Anda baca bacaannya, Anda coba menyerap informasi yang ada di bacaan tersebut. Dan Anda buat catatan-catatan tersebut. Nah, tahap keduanya adalah Anda baca lagi catatan ini, Anda coba menyajikan, mensintesa, menggabungkan konsep-konsep yang telah Anda berikan. Caranya bagaimana? Anda lihat beberapa poin ini, misalnya ada 3 poin ini, kira-kira pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh ketiga poin ini? Pertanyaannya apa? Dan Anda keluarkan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan ini bisa dijawab oleh ketiga poin ini. Atau oleh keempat poin ini, pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh keempat poin ini? Jadi, pertanyaannya apa? Atau pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh 1 poin ini? Oke, jadi Anda pertama sekali tahapannya adalah Anda coba serap informasinya. Terus yang kedua, Anda coba baca catatan Anda lagi. Ya, Anda dipaksa untuk membaca catatan lagi untuk coba membangun link antar poin-poin tersebut. Analisisnya apa, konteksnya apa, dan seterusnya. Jadi, bangun pertanyaan yang bisa dijawab oleh poin-poin yang telah Anda catat tadi. Oke, keluarkan pertanyaannya apa kan, untuk masing-masing poin tersebut. Oke, nah setelah itu yang terakhir, yang ketiga bacaan ini, Anda baca 1 halaman ini, Anda lihat kira-kira dari semua poin ini apa rangkuman 1 atau 2 kalimat yang bisa menjelaskan, merangkumkan ke semua poin ini. Anda tahu, tulis di bawah. Oke, 1 atau 2 kalimat menjelaskan ini. Di halaman berikutnya juga dari semua poin ini apa 1 atau 2 kalimat yang merangkumkan ke semua hal tersebut. Jadi yang pertama adalah bacaan pertama Anda baca, Anda coba cari, serap informasinya, kan, sarikan informasi dari bacaan tersebut. Yang kedua, dengan pertanyaan Anda coba menggabungkan poin-poin di bacaan tersebut yang telah Anda serap, dan yang terakhir Anda coba sintesa informasi tersebut menjadi suatu kesatuan yang bisa Anda pahami. Oke. Untuk ini, untuk coordinate note, cara melakukan coordinate note, apa ada pertanyaan? Karena semua tugas bacaan Anda akan dilakukan memakai ini. Dan ini yang Anda tulis pakai tangan, dan Anda akan upload ke Google Classroom. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti tugas praktikum pertama Anda adalah membuat coordinate note ini sekarang, di-upload hari ini pada sesi praktikum. Ini adalah bacaannya. Jadi lakukan membuat koordinat. Jadi tidak mesti ambil kertasnya dibuat garis-garis bentuknya seperti ini, ya kan? Nanti silakan di scan dan diupload untuk koordinat ini. Bacaannya tentang apa ini?
Oke, bacanya tentang ini. Bahasa pemrograman, jadi artikel Wikipedia, coba Anda buat kernel node dari artikel intinya itu. Jadi untuk praktek, nanti akan direview oleh asisten apakah sudah sesuai. Nanti kalau belum sesuai, Anda akan minta diperbaiki pembuatannya. Jadi tujuan praktikum di sini, jadi saya tegaskan di sini, tujuan praktikum di sini adalah eh, me, agar Anda bisa melakukan konsep yang kami berikan. Jadi target kami adalah untuk setiap praktikum Anda dapat 100. Jika belum layak dapat 100, kami akan minta Anda ulangi sampai dapat 100, ya sampai akhir kelas lah kan. Kalau dia sampai akhir kelas Anda juga belum bisa juga, ya terpaksa nilai apa adanya kan. Tapi jika selama kelas Anda masih salah, asisten akan meminta Anda untuk mengulangi sampai Anda layak untuk dapat 100. Jadi tujuan kita di praktikum ini adalah memastikan Anda paham bisa melakukan uh, konsep yang telah kita ajarkan. Dan supaya Anda bisa, target kita untuk bisa. Jadi bukan menguji, tapi mempraktekkan sampai Anda bisa. Oke, bukan menguji, beda dengan UTS atau UAS, itu menguji pemahaman Anda. Di sini adalah praktis. Dan praktekkan, dan Anda diminta untuk mempraktekkan sampai Anda bisa dan paham. Oke, untuk di sini, untuk praktikum pertama, Anda diminta untuk mempraktekkan membuat kode jika salah, dan diminta untuk perbaiki dan dibuat ulang. Oke, dan dianggap di upload ulang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Praktikum pertama dilakukan sekarang nanti ya, nanti setelah kuliahnya nanti dilanjutkan sesuai dengan asisten online, nanti akan dibantu oleh mereka. Pertanyaan? Di Meko Mbak, untuk tugasnya dibuat di kertas apa ya Pak? Terserah kertas apa yang ada di kamu, nanti kamu buat garis-garis saja untuk sementara, karena kalau warna printout-nya mungkin kamu garis-garis saja asalkan mirip pakai ini, seperti ini. Baik Pak, makasih Pak. Lain, Pak, kumpulnya tadi kemana Pak? Google Classroom. Cara ubah alamat email kayak mana Pak? Nggak bisa Pak. Ya, nanti dipandu asistennya nanti. Oke Pak. Pergunakan bahasa formal, bukan kayak mana Pak, kayak mana ini, kayak mana, kakek-kakek apa. Bagaimana Pak? Halo Pak, Yang lain? halo Pak. Ya, Jadi ini untuk email mahasiswanya yang angkatan 25 itu suaranya belum nggak dengar, suaranya diaktifasi kecil Pak. sekali, nggak dengar, suara kecil sekali. Untuk angkatan yang 25, email mahasiswanya itu belum diaktifasi Pak. Bagaimana itu? Belum diaktifasi. Iya Kenapa Pak. belum diaktifasi? Katanya minggu depan baru diaktifasi semuanya Pak, serentak. Belum diaktifasi. Di sini ada Pak Said. Pak Said, betul Pak Said? Iya Pak Rahmat. Belum, email Eh, OSK orang ini belum diaktifasi ya? aduh, itu KTIK Pak. Kita nggak tahu apa-apa masalah itu Pak. Rajib tuh. Oke, oke, nanti saya konfirmasi kalau memang belum bisa masuk ke Google Classroom-nya, nanti ya kita pendingin dulu sementara di upload deadline-nya. Baik Pak, itu saja. Terima kasih. Oke, itu makanya belum ramai yang masuk ya. Ya, baru 3 orang ini di elektrod 4 orang, komputer 3 orang. Oke, oke, itu mungkin karena itu mungkin banyak yang masuk. Oke, nanti kita coba tunda aja. Penting nanti pada pas saat praktikum coba praktekkan pembuatan koordinatnya. Nanti tunjukkan ke asisten apa itu betul apa tidak. Nanti deadline uploadnya nanti saya ubah. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, Ya, izin bertanya, untuk materinya apakah akan dibagikan Pak? PowerPoint-nya yang di sedang Google Classroom. Semua ada di Google Classroom. Jadi Anda harus ada akses ke Google Classroom. boleh masuk pakai akun yang untuk mendaftar ke USK dulu Pak?
Tidak Pak, bisa, call harus itu. pakai email WSK. Sandia tidak tahu ambil di mana, Pak. Apanya? Sandi untuk aktivasi emailnya tidak tahu ambil di mana, Pak. Ya, kan tadi udah dikasih tahu oleh kawan kamu minggu depan akan diaktifasi. Itu ada di TK. Pada saat Anda ke TK seharusnya sudah dikasih tahu. Mungkin nanti mungkin koordinasi dengan ketua kelasnya atau komitinya, itu coba ke TK menanyakan kapan aktivasi. Bagi yang belum tahu atau belum pernah tahu apa email itu password yang belum tahu, silakan hubungi TK atau tanya kawannya. Informasinya bisa didapatkan di mana. Soalnya itu semestinya sudah dibagikan. Yang lain, Pak, permisi Pak. ya. Untuk praktikumnya dimulai jam 12:30 berarti Pak. Sekarang lanjut, sekarang habis kuliah ini lanjut. Oh, terima kasih Pak. Online. Lain, Pak Ahmad, izin Pak. ya apa saya? Itu kan anak teknik komputer minggu depan itu semua harus ikut pemetaan kompetensi bahasa Inggris. Ya, ya itu tes Eh, nanti coba kita reschedule kita lihat besok. jadi mungkin jamnya bisa dimundurin. Ya, kita coba reschedule. Oke, terima kasih. Untuk bagi yang tidak tahu, itu adalah Pak Said Nurkhalil, dia adalah koordinator program studi teknik komputer. Jadi kalau ada masalah eh, apa ada masalah, silakan berhubungan dengan Pak Said. Nanti dia yang problem solvernya nanti. Atau juga bisa saya yang beri masalah, nanti Pak Said yang selesaikan. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Praktikum nanti deadline-nya saya perpanjang nanti mungkin sampai hari Selasa. Assalamualaikum, Pak. Ya, Naisha, Uya, Balkis. Bapak, jadi kan email kami diaktifasinya minggu depan. Sedangkan ini deadline-nya jam 12:30. Ya, udah saya bilang tadi kan, saya akan perpanjang sampai selesai. Selasa. Nanti tunggu email Anda diaktifasi. Ya, makasih ya, Pak. Oke, ada lagi? Maaf, Pak. Yang barusan Bapak jawab kurang jelas suara, Pak. Ya, nanti deadline-nya diperpanjang sampai Selasa. Sampai Anda ada email Anda bisa diaktifasi, Anda bisa akses Google Classroom. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini saya tegaskan, ini Anda sudah di kuliah, jadi bukan lagi di SMU. Jadi cara belajarnya tidak sama dengan pada saat Anda di SMA. Kalau di SMA mungkin ada guru yang dorong-dorong Anda untuk belajar, baca ini, baca itu. Di sini kami tidak akan lakukan itu. Kami cuma kasih tahu, ini yang harus Anda baca supaya bisa ini. Kami akan tunjukkan arahnya kemana, kan? Bagaimana bisa ke sana. Untuk jalan ke sana itu Anda sendiri. Jadi jika Anda untuk bisa berhasil di kuliah ini, Anda harus banyak belajar mandiri. Tidak ada yang akan paksa Anda untuk baca-baca, udah baca tugas ini enggak, udah buat tugas ini enggak ada. Tahunya sudah kalau ada kami kasih tugasnya selesai. Jika selesai dikasih nilai, jika tidak ya nol. Oke, itu saya tegaskan lagi. Ini tidak akan ada yang kejar-kejar kalian. Udah dibaca nggak ini? Sudah ikutin nih nggak? Udah dibuat nggak? Nggak ada. Ini tugas, ini bacaan. Anda supaya bisa konsep ini, Anda harus baca ini. Anda harus bisa ini. Silakan. Bagaimana caranya itu Anda. Oke? Bagaimana caranya itu Anda. Kami tidak akan maksa-maksa. Ya, jadi belajarnya harus betul-betul sangat mandiri. Ya, dari sekarang dibiasakan untuk belajar mandiri. Apalagi nanti di mata kuliah lebih lanjut, apalagi di tugas akhir. Anda betul-betul melakukan riset sendiri. Oke, jadi kita mulai dari sekarang. Nah, saya tidak akan tanya-tanya, asisten tidak akan tanya-tanya, tapi kami tahunya kalau ada dikasih tugas, tugas sudah dikerjakan, dan seterusnya. Jika tidak mengerti, silakan bertanya.
Oke, silakan bertanya. Tidak ada yang melarang Anda untuk bertanya. Oke, bertanya bisa dengan asisten, mulai dengan asisten, bisa dibantu. Tugas asisten di sini adalah tugas utama adalah membantu Anda supaya Anda paham di praktikum, di bahan dan seterusnya. Setelah itu, jika asisten juga angkat tangan, kurang bisa menjelaskan, baru nanti coba lari ke dosennya. Oke. Dan ini yang paling sering saya lihat di mahasiswa, terutama yang jurusan di Aceh. Tidak ada salahnya bertanya. Jadi jangan takut bertanya. Jangan kelihatan konyol kalau dalam bertanya. Oke, silakan bertanya. Kalau nggak ngerti ya tanya. Jangan dia takut malu di ejek-ejek kawannya, berdua setan sama kawannya. Penting kan Anda paham kan. Jadi dan jangan takut untuk salah. Jadi kalau Anda membuat sesuatu, jadi terutama di programming, kan, tidak mungkin sekali Anda duduk, Anda ketik itu langsung benar, tidak ada cerita, tidak ada. Saya pun sekali ketik pada saat membuat program di awal pasti salah. Oke, coba lihat apa masalahnya, perbaiki. Dan itu cara belajar yang paling efektif. Coba lihat masalahnya apa, perbaiki. Oke, jadi istilahnya jangan berani untuk salah. Kan? Jangan berani, bukan berbuat salah, tapi jangan berani untuk salah, membuat kesalahan. Dan dari situ kita belajar. Oke, tidak mungkin Anda sekali buat program langsung bisa, apalagi Anda belum pernah ada pengalaman pemrograman. Jadi sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Jadi membuat kesalahan itu adalah proses belajar. Oke. Ya. Jadi moto di mata kuliah ini adalah malu bertanya DO. Kenapa? Kalau Anda dapat E di mata kuliah ini dengan mata kuliah depan, di 1 tahun pertama ini sudah pasti DO. Oke, tidak boleh ada E di tahun pertama. Jadi jika tidak mau mau lulus mata kuliah ini, silakan berusaha, belajar mandiri, dan bertanya. Oke, target kita adalah supaya Anda bisa, diperhatikan adalah targetnya supaya Anda bisa, seperti saya katakan tadi, supaya nilai di praktikum itu adalah 100. Jadi Anda dipaksa untuk jika belum layak untuk dapat 100, diulangi sehingga bisa layak dapat 100. Oke, ini sedikit arahan saya untuk cara belajar. Jadi kebiasaan di SMA sudah bisa ditinggalkan untuk Anda bisa lebih mandiri. Oke, pertanyaan? Oke, berikutnya plagiat. Jadi plagiat ini adalah dosa besar di akademia. Jadi banyak sekali penelitian, pejabat tinggi di luar jatuh gara-gara ketahuan melakukan plagiat. Plagiat itu apa? Pada dasarnya gamblangnya, plagiat itu adalah mengakui karya orang lain sebagai karya Anda. Jadi kalau Anda jiplak jawaban kawan Anda, berarti kan Anda mengambil karya dia, hasil pemikiran dia, dan Anda mengakui bahwa itu adalah punya Anda. Itu adalah plagiat, kan? Dan Anda bisa dikeluarkan dari USK gara-gara itu, ya, di akademia. Jadi perhatikan baik-baik itu ya. Di sini bukan berarti Anda tidak bisa bekerja sama. Kalau bekerja sama, silakan. Itu kami sangat menganjurkan Anda lakukan. Bekerja sama, berkolaborasi, bertanya, silakan. Soalnya ke depan di dunia kerja, semuanya itu bersifat kolaborasi. Tidak ada yang berhasil karena diri sendiri. Dan pasti karya yang dihasilkan pasti karya bersama. Karena semakin kompleks masalah yang diselesaikan. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Tugas yang kornet tadi itu yang merangkum link yang Bapak kasih link Wikipedia ya, Pak? Ya. Oh, berarti kami merangkum, nanti kami kumpul pas email USK bisa diaktifasi kan, Pak? Ya, tapi di review sama asisten dulu nanti. Oke. Makasih, Pak. Udah lewat masa pertanyaan itu. Oke, jadi kembali lagi ke plagiat tadi. Kalau Anda ingin berkoordinasi, berkolaborasi dengan kawannya, silakan. Tapi selalu apa yang kalian perlukan itu adalah apa karya Anda. Jadi Anda bisa tanya, oh ini ada bacaan yang Anda tidak mengerti, silakan tanya ini maksud bacaan ini bagaimana sih. Tapi
apa yang Anda catat di Cornell Note itu bukan apa punya kawan-kawan kalian itu, tetapi punya penjelasan yang kalian tangkap, pemahaman yang kalian tangkap. Tugas juga seperti itu. Jadi buat program, kenapa di program saya nggak jalan? Silakan ajak kawannya untuk bertanya ini maksudnya bagaimana dan seterusnya. Dan perbaiki sama-sama, tetapi codingnya tetap coding yang Anda lakukan. Oke. Kolaborasi silakan, kami sangat menganjurkan itu. Yang jangan Anda mengambil karya orang lain untuk dan mengakuinya sebagai karya Anda. Oke. Terus yang terakhir tentang policy Gen AI. Jadi tidak ada cerita ke depan Gen AI ya seperti ChatGPT, Perplexity, Cloud dan seterusnya akan menjadi bagian penting dalam Anda bekerja nanti. Oke, ke depannya sudah pasti ini tidak ada cerita. Oke, cuman cara memakainya ini. Oke, jadi dari apa yang saya lihat dan kebanyakan ahli pendapat, Gen AI ini akan sangat membantu Anda untuk melakukan tugas Anda, baik di perkuliahan maupun di pekerjaan nanti. Jadi kira-kira 70 sampai 80% tugas Anda bisa dibantu dipercepat oleh Gen AI. Tapi sisa 20 atau 30% yang betul-betul kegiatan intelektual itu mereka tidak akan bisa atau ngaco nanti, dan justru nggak jelas. Oke. Jadi 70-80% bisa Anda minta bantu ke Gen AI, tapi 20-30% tidak mungkin. Harus Anda yang bisa lakukan itu sendiri. Tapi masalahnya untuk bisa melakukan sisa 20-30% ini, Anda harus paham dengan 70-80% yang dilakukan oleh Gen AI. Nggak ada cerita. Kan kalau Anda tidak bisa menguasai itu, apa yang dibangkitkan oleh mereka, maka 20-30% ini Anda tidak bisa lakukan. Jadi Anda ya biasa-biasa aja seperti itu, tidak akan berkembang. Oke. Jadi Anda bisa memakai, cuman cara memakainya ini bagaimana? Terutama di pemrograman ini, kan itu gampang sekali sekarang. Anda pakai, mintakan masukin ke gini, kodenya langsung keluar. Kan? Tapi Anda nggak ngerti apapun. Nanti pada saat sisa masa kuliah Anda, sisa 20% mata kuliah Anda, pada saat Anda buat TA, Anda nggak bisa apapun. Stuck, macet di situ. Karena Anda nggak paham cara buat programnya gimana. Jika Anda buat program ada masalah, Anda nggak ngerti masalahnya di mana. Jadi tetap cara buat program harus tetap dipahami. 70-80% itu tetap Anda kuasai. Anda bisa minta ke Gen AI untuk membantu, silakan. Tapi tetap harus menguasai, memahami apa yang dihasilkannya, apa yang dibuatnya. Jadi di sini silakan Anda pakai Gen AI, tetapi secara bijak. Jadi ada dua hal di sini yang kami minta. Jujur dalam pemakaian. Jadi jika Anda memakai Gen AI, buat catatan kecil di bawah, sebutkan, ya saya memakai Gen AI untuk memperbaiki bahasa tulisan. Ya saya memakai Gen AI untuk merangkum hasil tersebut dan saya tulis ulang dan sebagainya. Akui. Kedua, review hasil kerjanya. Jangan plug terima, soalnya belum tentu yang dibuatnya itu benar. Dan dalam hal ini juga karena ini adalah skill pemrograman, review hasilnya dan pahami apa yang dibuatnya. Ya program yang Anda akan buat sih kecil-kecil ya. 40-50 baris yang akan gede. Nanti di pemrograman 2 baru lebih besar. Tetapi 40-50 baris ini kan ada memungkinkan Anda untuk review untuk review hasilnya. Jadi pahami logika apa yang diperlukan sehingga ke depan jika Anda terpaksa harus membuatnya, Anda paham. Atau jika ada luaran ke lainnya, Anda bisa paham menjalankannya. Oke. Silakan pergunakan Gen AI, tetapi secara bijak. Akui apa yang dikerjakan. Kedua, selalu review hasilnya. Oke, jangan mentah-mentah diterima. Oke, ada pertanyaan seputar cara belajar, plagiat, dan Gen AI? Oke, jika tidak ada, ini saya serah tugas berikutnya untuk minggu depan, untuk persiapan minggu depan adalah silakan buat akun di Scratch MIT dari dulu, karena kita akan
memakai Scratch mulai minggu depan. Anda akan bermain dengan Scratch. Menurut saya ini akan menarik sekali. Jadi kalau kalian mau coba-coba sekarang silakan. Terus satu lagi di Real Python, silakan buat akun di sana. Soalnya nanti ada beberapa quiz yang akan dikerjakan di situ. Dari bacaan itu ada beberapa pertanyaan di situ, silakan dikerjakan. Quiznya itu nanti Anda ulangi aja. Jika gagal, ada salah, ini kan proses belajar, ulangi lagi. Pas Anda dapat 100, itu nilai tersebut yang di-upload. Terus buat akun di Google Colab, kalau bisa pakai akunnya USK, email USK, dan gampang kita lihat nanti, soalnya untuk pemrograman kita akan memakai tools ini di bagian kedua. Oke, semua ini nanti di upload di Google Classroom sebelum kelas berikutnya, jadi pada Jumat malam terakhir deadline-nya. Oke, mungkin nanti ke bagi yang senior yang ambil mungkin bisa demokan cara nguploadnya segala macam. Jadi peserta untuk upload tugas segala macam diberikan oleh asisten di sesi praktikum. Oke, untuk praktikum ini nanti saya perpanjang waktunya sampai Selasa malam deadline untuk bisa diupload. Tapi sekarang kerjakan sekarang, nanti minta review sama asisten. Asisten jika perlu buat breakout room untuk masing-masing kelas silakan. Nanti saya jadikan salah seorang, jadi mungkin Saru saya jadikan jadi hostnya. Silakan buat breakout room untuk masing-masing kelas. Nanti silakan dibagi di review Cornell-nya apa sesuai apa tidak. Jika sudah sesuai, itu tinggal pas sudah ada email masuk ke Google Classroom, silakan diupload. Pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mungkin saya serahkan ke asisten, terus recordingnya saya stop.